kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul struktur sistem komputer. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Kapus Bumbu, NPM 2235300018. Saya Yogi Galung, NPM 22353 Nama saya Gabriel Faris Purwomargo dengan NPM 223530017. Nama saya Fahri Jalon dengan NPM 22353004. Nama saya Irman Warulu, NPM 223530019. Baik, saya akan memulai presentasi kami, yaitu berjudul struktur sistem komputer. Yaitu ada beberapa macam. 1. Struktur sistem komputer. 2. Objektif. Mahasiswa mengetahui komponen-komponen yang membangun sebuah sistem komputer. Mahasiswa mengetahui bagaimana komponen-komponen itu bekerja dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dan pengguna akhir. 3. Komputer komponen. Arithmetic logic unik yang disingkat dengan ALU, kontrol unik yang disingkat dengan CU, register, block oriented device, karakter stream oriented device, modul I/O, prosesor, interkoneksi antar komponen, pemrosesan data, penyimpanan data, memori, address bus, data bus, control bus. Sebuah sistem operasi memberikan segala layanan yang mengekspor sumber daya yang dibutuhkan satu atau lebih proses kepada pengguna. Sistem operasi mengatur komponen-komponen pendukung sistem komputer seperti memori I/O, modul ataupun I/O, device dan komponen pembentuk lainnya. Perlunya memahami bagaimana sistem komputer bekerja untuk mengetahui bagaimana sistem operasi melaksanakan tugasnya. 4. Skema blok sistem komputer. 5. Prosesor. Prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pemrosesan data. Prosesor terdiri dari 3 komponen, yaitu CU atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan. ALU, arithmetic logic unit, berfungsi melaksanakan operasi aritmatika dan logika. Register berfungsi sebagai memori yang sangat cepat yang biasanya digunakan sebagai tempat operan suatu operasi yang akan dilaksanakan. 6. Berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemrosesan: mengambil instruksi yang dikoneksikan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, melaksanakan aksi-aksi operasi-operasi di komputer dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu operasi aritmatika, operasi logika, dan sebagainya. Operasi pengendalian atau percabangan lompat. 7. Register. Dalam prosesor terdapat sekumpulan register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan kecil kapasitasnya. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun. 8. Contoh-contoh register. Register untuk alamat dan buffer terdiri dari 1. MAR atau Memory Address Register, digunakan untuk mencatat alamat memori yang akan kita akses. MBR atau Memory Buffer Register digunakan untuk menampung data yang akan dituliskan ke memori yang alamatnya ditunjukkan oleh MAR. IOR atau IO Address Register digunakan untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditunjuk oleh IOR. IOR atau IO Buffer Register digunakan untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditunjuk IOR. Register untuk eksekusi instruksi terdiri dari 1. Program counter, mencatat alamat memori di mana instruksi yang terdapat di dalamnya akan dieksekusi. IR atau Instruction Register, menampung instruksi yang akan dilaksanakan. 9. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Setiap kali prosesor melakukan eksekusi, pemproses harus membaca instruksi dari memori utama. Change memory berkapasitas terbatas,
berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Change memory ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Buffering, bagian memori utama yang dialokasikan untuk menampung data yang akan ditransfer dari atau ke penyimpanan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan ke perangkat penyimpanan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. 10. Model IO Block Oriented Device. Peralatan ini menyimpan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Ciri utama peralatan ini adalah dimungkinkan membaca dan menulis blok-blok secara independen dengan cara direct access. Contoh peralatan antara lain disk, optical disk, tape, dan sebagainya. Karakter setiap oriented device. Peralatan ini mengantarkan atau penerima aliran karakter tanpa peduli dengan suatu struktur blok. Contoh peralatan ini antara lain terminal line printer, interface jaringan, dan lain-lain. 11. Interkoneksi antar komponen atau bus. Interkoneksi antara komponen disebut bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu address bus. Bus yang mengirim alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati CPU ditentukan oleh jumlah jalur alamat. Jika CPU memiliki N jalur, mengalamati 2N lokasi memori data bus. Bus data ini berdireksional, berarti dapat baca dan kirim dari atau ke memori atau port. Bus data berhubungan dengan transfer atau pembacaan dari ke memori dengan peralatan kontrol bus. Bus yang digunakan CPU dengan dikirimi sinyal untuk memerintahkan memori atau port IO. 12. Interkoneksi antar komponen atau bus. Lanjutan contoh mekanisme pembacaan untuk membaca data suatu lokasi memori. CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Sinyal memory read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. 13. Mekanisme eksekusi. Proses satu instruksi disebut satu siklus instruksi. Tahap pemrosesan instruksi. Fetch, prosesor membaca instruksi dari memori. Execute, prosesor mengeksekusi instruksi. 14. Mode eksekusi instruksi. Prosesor mempunyai beragam mode eksekusi. Biasanya dikaitkan dengan program, sistem operasi, dan program pemakai. Mode dengan kewenangan rendah biasa disebut user mode karena program pemakai biasa dieksekusi dalam mode ini. Mode dengan kewenangan tinggi disebut sistem mode, control mode, supervisor mode, atau kernel mode karena biasanya routing sistem atau kendali atau kernel dieksekusi dengan mode ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Kami mundurkan diri. Terima kasih. Shalom.